Untuk lagu-lagunya nanti ada di ini, di slide. Shalom jemaat sekalian. Selamat datang untuk yang baru bergabung di kebaktian sore HKBP Bandung Reformanda. Sambil menunggu kebaktian dimulai, bisa dipersiapkan. Persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita mau fokus. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat datang di kebaktian sore HKBP Bandung Reformanda. Kita mau mulai ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Bangkit berdiri. Hadir bagi si jemaat yang kudus,
menyegarkan dia tuh dengan Roh Kudus yang Tuhan umatmu berkatilah melalui hati kami oh curahan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berikanlah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam Alkitab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita juga percaya bahwa Tuhan Allah yang mendengar semua seruan kita, mendengar doa-doa kita. Yang perlu kita lakukan hanya dengan sepenuh hati kita datang kepada Dia, meminta penyertaannya dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hari-hari kita. Mari jemaat sekalian, kita bernyanyi, sungguh indah Kau Tuhan, sebagai ungkapan betapa indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Panggil namamu. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari jemaat sekalian kita bernyanyi memuji Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita rasakan bagaimana Tuhan senantiasa menemani hari-hari kita. Yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara Kau sumber kekuatan bagiku. Kau sumber
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di Alkitab ada diceritain ya tentang seorang hamba yang berhutang begitu besar kepada seorang raja. Hutangnya sangat besar, tetapi karena tergelak belas kasihan, sang raja menghapuskan semua hutang dari hamba yang berhutang besar ini. Tetapi yang menyedihkan, di Alkitab juga diceritakan bagaimana hamba yang dihapuskan hutang yang besarnya ini, dia tidak bisa melupakan hutang dari temannya. Walaupun itu dibandingkan dengan hutang yang telah dihapuskan raja, itu tidaklah seberapa. Kadang kita sulit untuk melupakan orang yang bersalah kepada kita. Tapi yang harus selalu kita ingat, seperti pada doa Bapa kami, Tuhan mengampuni kita terlebih dahulu. Dan sudah tugas kita untuk mengampuni betapapun beratnya kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena kita ingat betapa besar dosa kita yang telah Tuhan ampuni. Mari kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Mari kita bernyanyi sambil merenungkan betapa banyak kesalahan kita, tapi Tuhan begitu baik, mau mengampuni kita. Sambil bangkit berdiri kita bernyanyi. Kita percaya betapapun besar dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Jemaat, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam menjalani hari-hari kita mungkin kadang kita mengandalkan pada pengertian kita sendiri ya. Kadang mungkin masalah itu menghimpit kita sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Untuk seminggu ke depan, kita akan menjalani hari-hari kita dalam seminggu ke depan. Kita butuh energi kita dicas lagi ya. Kita butuh dipulihkan lagi oleh Tuhan. Jadi di ibadah kali ini, ibadah saat ini, kita mau menyerahkan waktu kita. Kita diberi Tuhan 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Tapi untuk ibadah ini yang mungkin hanya 1 jam, kita mau menyerahkan waktu kita, hati kita mau bernyanyi dengan segenap hati, dan kita percaya bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dengan penuh semangat, karena kita sudah merasakan bahwa Tuhan begitu baik. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 23. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 23 saya akan bacakan untuk kita semua. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu.
Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Salomo ketika awal menjadi raja, dia bukan meminta umur panjang, tetapi dia meminta hikmat bimbingan Tuhan, karena dia sadar dia muda dan dia tidak berdaya tanpa penyertaan Tuhan. Kita merasakan begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bernyanyi memuliakan Allah Bapa dengan segenap hati. Mari kita bernyanyi. Sambil bangkit berdiri, kita bernyanyi ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan bacakan beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari warta jemaat kita di kebaktian kita sore hari ini. Yang pertama adalah nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, dengan topik hikmat yang dari atas. Kemudian poin yang ketiga, B. Poin 3B mengenai ibadah minggu sore. Jadi mulai bulan Agustus, ibadah sore akan dilayankan setiap minggu dan ibadah menjadi pukul 16.30. Jadi bukan pukul 17, berubah menjadi 16.30. Kemudian untuk hari ini persembahan kita serahkan dalam satu amplop untuk kuria, pembangunan, dan kantor pusat. Yang nomor 5, jemaat baru, mulai hari ini diterima menjadi anggota jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Nyonya H. Panjaitan Boru Hutagaul, pindah dari HKBP Sukarami, Resort Alang-Alang Lebar, beralamat di Pondok Maulana
nomor 153 Hegarmana Jatinangor. Jadi keluarga yang baru ini masuk ke sektor 1-2 Riau, Antapani, Arcamanik, Patra Komala. Mengenai ibadah 2 bulanan, hari Senin 1 Agustus 2022 besok pukul 18.30 akan diadakan ibadah bulanan. Yang pengkhotbah pengkhotbah kita di ibadah bulan ini pendeta kita Amang Vandalen Gultom dan liturgis Amang Sito Huta Barat. Kita semua diundang untuk mengikutinya. Kemudian poin yang ke-7 tentang Sinode Distrik HKBP ke-18 Jabar Teng Die. Pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2022, bertempat di Bridge Hotel Karawang, Cluster Grand Taruma, Jalan Taruma Negara, Kavling 8 akan dilaksanakan Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Teng Die. Yang mengikuti Sinode Distrik ini dari HKBP Resort Bandung Tengah adalah pendeta kita, pendeta Burhan Sianturi, kemudian Sintua Hotman Silalahi sebagai utusan Sintua dan Insinyur Marangin Sirahid utusan jemaat. Kemudian nomor 8 mengenai sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus. Jadi bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen tersebut dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte nikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Situa Sektor. Kemudian poin ke-19 mengenai peneguhan sidi. Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pada kebaktian pukul 11 akan diadakan peneguhan sidi untuk angkatan 2021-2022. Adapun penjadwalan kegiatan sebelum penerimaan peneguhan sidi adalah hari Sabtu 6 Agustus 2022, jadi minggu ini yang akan datang ini, pukul 13 akan diadakan ujian tertulis. Kemudian hari Minggu tanggal 7 Agustus pukul 14 ujian lisan bersama orang tua. Dan Sabtu Minggu tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus retret pelajar sidi. Masih berkaitan dengan pelajar sidi, jadi mulai Minggu hari ini maksudnya telah dibuka kembali untuk belajar sidi untuk tahun ajaran 2022-2023. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak untuk belajar sidi dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte nikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua Sektor. Belajar sidi untuk angkatan yang baru ini akan dimulai bulan September 2022. Kemudian nomor 15 mengenai pelantikan pengurus seksi remaja dan pendamping remaja. Pada hari Minggu 7 Agustus 2022 dalam ibadah pukul 11 akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi remaja periode 2022-2023 dan juga pelantikan pendamping remaja untuk periode yang sama, periode 2022-2024. Yang terakhir berita keuangan. Untuk minggu ini gereja kita menerima untuk huria sebesar Rp21.796.800, untuk pembangunan sebesar Rp8.687.193, dan untuk kantor pusat sebesar Rp13.109.607. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa poin dari jemaat kita dari wadah jemaat kita yang perlu mendapat perhatian kita. Terima kasih. Jemaat sekalian, di Alkitab dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu firman itu akan menjadi pelita dalam hidup kita, dalam menjalani aktivitas kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi firman-Mu. Mari kita bernyanyi.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet. Nothing will I fear, as long as you are near. Please lead me into the end. Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet. Unto my path, and a light unto my path. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Yakobus, pasal yang ketiga, diawali dari ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita, demikian dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan,
dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekalipun membingungkan, ini harus saya sampaikan. Satu filsafat hidup orang Batak. Jika saudara kurang mengerti, mohon saya dimaafkan. Ijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisuk napunahata, nauto tupang kadisan. Mungkin generasi muda kita kurang mengerti maksudnya. Saya yakin dan percaya itu. Tapi itu merupakan suatu falsafah hidup orang Batak, supaya seluruh orang Batak itu mengejar suatu mimpi untuk menjadi hidup dalam bijak. Sebenarnya memang filsafat ini agak bertentangan itu. Tapi jika kita melihat artinya, sungguh dalam artinya itu. Kalau dikatakan ijuk di para-para, hotang di parlabian, sebenarnya salah itu. Salah. Tapi bagaimana orang tua, para leluhur, tua-tua orang Batak menciptakan yang dinamanya upama. Tentu mereka mempunyai maksud yang sangat dalam di sana. Saya yakin itu. Itu makanya dikatakan orang Batak itu syarat dengan petua. Syarat. Kalau saudara mengenal parlabian, kalau pernah naik ke rumah, naik tangga, rumah orang Batak, itulah parlabian. Jalan ke rumah itu parlabian namanya. Tangga ke rumah, di bawahnya itu namanya parlabian. Kalau ijuk di atas, sebenarnya yang idealnya harus parlabian di atas, ijuk di bawah. Sekali lagi, sebenarnya idealnya harus parlabian di atas, ijuk di bawah. Kenapa? Karena parlabian jalan mau masuk ke rumah, kok ditaruh di sana hotang, rotan. Rotan itu bagaimanapun itu pasti bagus. Rotan itu hotang. Rotan itu bagaimanapun pasti bagus. Pasti bagus itu. Kalau dia diambil, dipernis, dicat, jadikan kursi bagus, jadikan di atas rumah bagus. Pasti bagus itu. Tapi bagaimanapun ijuk itu tidak akan bisa bagus itu. Memang demikian diciptakan Tuhan. Tapi orang mengatakan mengalihkan petua tersebut dengan sebutan ijuk di para-para, hotang di parlabian. Artinya apa? Orang yang bodoh, orang yang tidak mempunyai ilmu, kalau dia mampu seperti ijuk, dia akan tinggi, dia akan pintar, dia akan mempunyai hikmah. Tapi orang seperti rotan yang bagus, kalau dia tidak mempunyai ilmu, dia akan dipijak-pijak. Kira-kira demikian arti daripada petuah orang Batak tersebut. Lalu pertanyaan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada khotbah hari ini dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini pertanyaan sungguh luar biasa. Siapa di antara kita yang hadir saat ini yang punya hikmat, yang bijak dan berbudi? Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Siapa di antara kita ini? Yakobus menuliskan itu supaya kita introspeksi diri. Demikian juga alamat daripada surat ini kepada jemaat perantau di 12 suku. Siapa di antara kita, di antara kamu yang bijak dan berbudi? Mengapa? Ternyata pengertian bijak dan berbudi itu bukan hanya soal bicara. Coba saudara perhatikan pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku,
janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Waktu itu banyak guru-guru yang hanya ngomong doang. Waktu itu banyak orang-orang menjadi guru, menggurui, tetapi mereka tidak mampu mengaktualisasikan diri terhadap apa yang telah mereka pelajari, terhadap apa yang mereka terima. Mereka bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Maka Yakobus mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Karena dia melihat ada dua, saudaraku yang terkasih. Ada dua sumber daripada hikmat. Ternyata ada hikmat yang berasal dari Bapa Surgawi, dan ada juga hikmat yang berasal dari dunia ini. Tidak serta-merta hikmat itu semua dari atas. Ada hikmat yang dari bumi ini. Yakobus mengatakan dari setan-setan, dari hawa nafsu manusia. Istilah Yakobus mulai istilah halak Batak, horas nama ngototoi, horas nyototoan. Itu harus penting. Yang kedua, ini harus kita jeli melihat mana hikmat yang dari atas dan mana hikmat yang dari dunia ini. Yakobus dia buat suatu inventarisasi. Mari kita lihat pelan-pelan nats ini. Pertama, baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang dari sorgawi lahir dari kelemah lembutan. Itu satu ciri-cirinya. Tetapi jika hikmat dari dunia ini, Yakobus mengatakan dia menaruh iri hati. Di mana ada iri hati, di sana Yakobus katakan itu hikmat duniawi. Di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di sana hikmat duniawi. Di mana ada pendusta, di mana ada kebohongan, di sana hikmat daripada dunia ini. Dengan tegas dikatakan dia, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi hikmat yang dari manusia, dari nafsu, bahkan dari setan-setan. Yang pertama kita disuruh melihat, mengintrospeksi diri, hikmat yang dari mana yang ada pada diriku. Jika saudara mementingkan diri sendiri, jika saudara mempunyai benci, dendam, dan lain sebagainya, itu dikatakan sebagai kategori hikmat yang dari dunia ini. Kebalikan daripada itu, saudaraku yang terkasih, Yakobus mengatakan ada hikmat yang datang dari surga. Hikmat surgawi tentu membawa satu perubahan dan membawa satu kehidupan yang baru. Ciri-ciri dikatakan bahwa hikmat itu murni. Murni. Berasal dari surga. Tidak neko-neko, tidak dapat dicampur, tapi dia murni. Asli dari Bapa surgawi. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, hikmat dari surga itu pembawa damai. Di mana kita hadir di sana ada kedamaian. Jika di mana kita hadir ada pemberontakan, ada kebencian, introspeksi diri kembali. Apakah itu hikmat? Kalau hikmat dari surgawi dikatakan, dia selalu membawa damai. Membawa damai dimanapun berada. Selanjutnya dikatakan dia peramah
bukan pemarah, peramah, bukan pemarah. Yang kedua, dia penurut, bukan pemberontak. Karena iblis adalah pemberontak, tapi hikmat surgawi itu adalah penurut. Dia penurut. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia tidak suka melihat orang yang senang, yang susah. Dia akan membantu karena dia penuh dengan belas kasihan. Dan sungguh banyak lagi dikatakannya, yaitu buah-buah baik. Tidak memihak, tapi dia dikatakan tadi, saudaraku, dia adalah murni. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Jika demikian halnya, mungkin kita akan mengatakan setengah daripada buah hikmat dari surgawi tidak ada bagi saya. Karena saya sering marah, karena saya sering dendam, karena saya sering iri hati, dan lain sebagainya. Kalau demikian hanya barometernya. Lalu pertanyaan, apa itu hikmat? Hanya satu jawabnya, saudaraku. Saudara harus membaca Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28, ayat 24, nyata dikatakan di sana. Kristus adalah hikmat surgawi. Sekali lagi, Kristus adalah hikmat surgawi. Apa yang dikatakan oleh Yakobus pada saat ini, baik murni, baik pendamai, baik pemarah, baik penuh belas kasihan, semuanya itu ada dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, itulah hikmat surgawi. Jika saudara telah hidup di dalam Yesus Kristus selama hidupmu, disitulah hikmat surgawi. Bagi Yesus tidak ada iri hati, bagi Yesus tidak ada dendam, bagi Yesus tidak ada dengki, bagi Yesus tidak ada pemberontakan, semua damai sejahtera seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-18. Yesuslah hikmat itu. Yesuslah hikmat itu. Maka dikatakan hikmat dari atas, hikmat dari surgawi. Perhatikan hidup Yesus. Seluruh hidup Yesus adalah penuh dengan damai sejahtera. Panggilan kita pada sore hari ini, panggilan kita harus hidup di dalam Yesus. Dan ketika kita mengamini hidup di dalam Yesus, maka hikmat dari atas, hikmat surgawi telah ada bagi kita. Telah ada bagi kita. Mari kita jadikan gaya hidup kita, yaitu hikmat surgawi. Mulai hari ini, saudara diutus menjadi pembawa damai. Karena kehadiran Yesus adalah membawa damai. Saudara diberangkatkan untuk hidup dengan penuh belas kasihan. Saudara diberangkatkan untuk hidup dengan penurut. Saudara diberangkatkan untuk hidup dalam perbuatan baik. Itulah hikmat. Dan itu juga saudaraku, jika saudara membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 16. Ketika Salomo muda berdoa kepada Tuhan memimpin kerajaan Israel, Tuhan berikanlah pada hambamu ini hikmat. Roh Kudus hadir pada saat itu, dia Raja Salomo menjadi raja yang sungguh luar biasa. Tidak ada tandingannya sampai saat ini karena dia penuh dengan hikmat roh daripada Allah Bapa. Mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tunjukkanlah dan jawablah pertanyaan Yakobus sore ini. Siapakah di antara kamu yang bijak, yang berbudi? Siapakah di antara kamu yang penuh dengan hikmat? Mari kita jawab. Jawaban itu benar-benar menunjukkan kesiapan kita dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh luar biasa, mulai minggu depan, ibadah sore akan dilayangkan setiap minggu. Sungguh luar biasa perubahan gereja kita. Itu tepatnya pukul 16.30. Ibadah sore kita. Mari saudaraku saya undang. Jika saat ini kita masih kurang lebih dari 30 orang, saya mengutus saudara.
pergilah, bawalah satu-satu orang untuk ibadah sore. Maka saya yakin dan percaya gereja ini akan penuh. Kita akan mendengarkan nyanyian-nyanyian bala sorgawi memuji Tuhan. Kita akan memasuki kehadirat Tuhan dengan menerima hikmat sorgawi. Pulanglah dan bawalah temanmu mulai besok minggu depan. Satu orang satu, maka gereja ini akan penuh. Dan yakinlah itu adalah buah daripada hikmat sorgawi. Oleh sebab itu pergilah. Pergilah. Beritakanlah Kristus, tunjukkanlah bahwa saudara dan saya hidup di dalam hikmat sorgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sapa dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman-Mu menyapa kami pada hari ini. Terkadang kami Tuhan tidak sadar ketika hikmat dunia ini hadir dalam kehidupan kami. Di saat kami marah, di saat kami egois, di saat kami iri hati, bahkan di saat kami Tuhan mengutuk bahkan membenci. Itu adalah hikmat dari dunia ini, dari iblis yang mampu merusak kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang bersembah sujud ke hadirat-Mu. Kiranya hikmat surgawi Yesus Kristus hadir di dalam diri kami. Sehingga kami benar-benar murni sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam pemurah, belas kasihan, pendamai. Karena Yesus Kristus akan kami teladani. Mari Bapa, berkati kami agar kami benar-benar menerima hikmat surgawi, hikmat yang dari atas. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini karena jamu mulai minggu depan akan mengadakan ibadah sore setiap sore pukul 16.30. Ibadah ini menjadi persembahan kami ke hadirat-Mu dan kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, sertai kami, sertai seluruh pelayan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan jemaat Tuhan semakin bertambah dan ditambahkan lagi untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Berkati seluruh pelayan ibadah sore hari ini, Roh Kudus-Mu menguatkan, bahkan memberikan sukacita pada setiap pelayanan mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, karena Tuhan kami tahu adalah tabib agung yang mampu mengubah penyakit untuk kesembuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulannya Tuhan hadir menjawab doa-doa mereka. Sungguh luar biasa jika Tuhan menambahkan dan menambahkan umur panjang bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun agar mereka sadar bahwa berkat melimpah dengan bertambahnya usia, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Sungguh banyak berkat Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan sebahagian daripada berkat-berkat Tuhan itu telah jemaat-Mu persembahkan untuk mendukung pelayanan. Mari Bapa, untuk selanjutnya kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu agar senantiasa hidup dalam berkelimpahan. Doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Untuk di tata ibadah ini hanya ada 2 ayat ya, nanti cuman setelah ayat yang pertama nanti di slide akan ditampilkan bahasa Batak, habis itu kita bernyanyi lagi ayat yang kedua yang di sini ya. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita sepanjang seminggu ke belakang. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhan.
bangkit berdiri. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembalilah dan hiduplah dalam hikmat surgawi. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Yang bersama Yesus. Jemaat sekalian, sebelum meninggalkan tempat, mungkin bisa bersatu dulu sejenak.
hari Minggu untuk Amang, Inang, remaja dan Naposo yang hadir pada kebaktian sore hari ini. Sampai ketemu lagi di kebaktian minggu depan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja.